Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dan saya ingin berkata selamat beribadah di minggu ini. Jangan lupa tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan renungan minggu ini, saya ingin berbicara tentang hidup orang percaya. Sekali lagi, hidup orang percaya di tengah era normal baru. Saudara tentu sudah tahu apa itu era normal baru, yaitu suatu kondisi atau tatanan kehidupan baru di mana mungkin dahulu dianggap abnormal atau tidak biasa, tetapi di tengah pandemi virus corona ini atau COVID-19 ini, maka yang tidak biasa itu menjadi umum, biasa, dan bisa diterima. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang seperti itu saya ingin berkata bagaimana sikap hidup orang percaya. Tentu saudara, apa yang saya maksud adalah ada hal-hal yang bisa berubah, tetapi ada juga hal-hal yang tidak bisa berubah. Dan hal-hal yang tidak bisa berubah ini menjadi perhatian kita untuk kita kaji apa yang tidak bisa berubah di tengah keadaan COVID-19 yang kita hadapi ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dari ayat ini saya ingin menegaskan kepada saudara bahwa Alkitab memberitahukan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa saudara, hidup kita telah dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dengan demikian, apa yang Paulus katakan di dalam Galatia seperti ini, Galatia pasal yang kedua ayat 20 bagian B dikatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi saudara, dengan demikian Paulus ingin menegaskan bahwa hidupnya dan hidup kita tentunya bukan milik kita lagi. Alkitab berkata kita telah dibeli dan hidup ini menjadi miliknya Kristus. Nah saudara, dalam keadaan yang seperti ini, tentu yang tidak berubah, yang saya ingin bagikan kepada saudara di tengah COVID-19 ini, yang pertama adalah hidup kita harus tetap beriman kepada Yesus. Haleluya. Jadi saudara, kita harus tetap beriman kepada Yesus karena iman adalah dasar pengharapan kita, bahwa kita harus ada iman, dan saudara, kita harus segar ya. Kita harus selalu baru dalam percaya kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan berita Kristus. Dan berita Kristus ini saudara adalah makanan segar bagi rohani kita, makanan yang segar bagi kita setiap waktu sepanjang hari hidup kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mendengarkan berita apa yang dikatakan Alkitab seperti ini, bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, ia tidak akan dipermalukan? Atau pernahkah saudara mendengarkan berita yang Alkitab katakan tak berkesudahan, kasih setia Tuhan selalu baru, rahmatnya selalu baru? Sekali lagi saya katakan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap hari, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya ingin sampaikan secara sederhana seperti ini saudara. Dengan pernyataan-pernyataan Alkitab seperti yang kita dengarkan tadi, maka saudara, itu membuat kita tetap beriman ya, bahwa ada Allah,
ada Tuhan Yesus selalu menyertai kita di tengah keadaan dan kesulitan yang kita alami seperti sekarang ini. Bisa katakan amin? Haleluya. Yang kedua yang saya ingin katakan adalah, yang tidak berubah adalah kita harus tetap mengasihi Tuhan. Sekali lagi saudara, kita harus tetap mengasihi Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara, hidup ini terus harus berjalan. Hidup ini harus terus berjalan. Kita harus beraktivitas, kita harus ada dalam sebuah kegiatan atau ada dalam sebuah hal yang membuat kita harus bergerak, berinteraksi sosial dan seterusnya. Nah saudara, dalam kondisi-kondisi yang kita hadapi seperti ini, ya, ada satu hal yang saudara harus garis bawahi dalam hidup ini, yaitu jangan lupa, sekali lagi saudara, jangan lupa tetap mengasihi Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Paulus pernah mengatakan seperti ini. Paulus berkata bahwa dia menulis dengan tangannya kalimat ini. Kalimat apa itu? Dia katakan begini, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, sekali lagi dia tulis, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Nah saudara, mungkin kelihatannya kalimat yang dia tulis itu keras, tetapi dalam zaman akhir ini, firman Tuhan harus disampaikan apa adanya. Kita harus tetap mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi Tuhan. Apapun kondisi, apapun masalah, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita harus tetap mengasihi Tuhan. Dalam kitab Roma 8 ayat 35, saya bacakan seperti ini saudara. Roma 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudara, kalau saya bahasakan secara sederhana, mungkin saya bisa berkata seperti ini saudara ya, bahwa kalaupun kita dalam keadaan tertekan, walaupun kita mungkin dalam keadaan kesukaran, kita ada dalam penderitaan, mungkin kita lagi teraniaya, atau kita dalam keadaan kelaparan, kita dalam keadaan hidup bahaya sepanjang waktu, saudara, maka itu bukan alasan untuk kita menjauh dari kasih Kristus. Itu bukan suatu alasan untuk tidak mengasihi Tuhan, karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Hal yang ketiga yang saya ingin bagikan adalah, kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kenapa kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus? Karena hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah hidup di mana dalam keadaan rohani. Alkitab berkata, kita harus sampai pada langkah terakhir. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus berkata seperti ini saudara ya. Apabila aku datang, kata Paulus, aku bisa melihat. Tetapi kalau aku tidak datang, kata Paulus, aku bisa mendengar. Apa yang dia inginkan adalah bahwa kita tetap teguh, berdiri dalam satu roh, sehati dan sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara dikasih Tuhan, waktu engkau mendengarkan berita Injil saat ini, imanmu akan dibangkitkan, engkau akan kuat dalam perjalanan perjuanganmu mengiring Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jadi saudara, berjuang itu artinya kita berusaha dengan sungguh-sungguh, kita dengan sekuat tenaga. Berjuang itu kita harus siap dalam peperangan, kita harus siap dalam keadaan apapun yang kita hadapi, termasuk kalau Tuhan izinkan kita menghadapi kesukaran. Nah saudara, menjadi renungan bagaimana dengan hidup kita saat ini dalam perjuangan iman kita. Adakah kesiapan yang kita sudah lakukan? Atau saya ingin berkata, bagaimana persiapan kita menghadapi kesukaran hidup?
Mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya supaya saya kuat menghadapi semuanya itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita kuat dalam perjalanan iman kita, maka kita harus hidup dalam berita Injil Kristus. Haleluya. Hidup kita harus berpadanan, hidup kita harus berimbang dengan firman Tuhan. Ya, perjalanan iman kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kenapa tidak boleh berhenti di tengah jalan? Alkitab berkata seperti ini, tetapi orangku yang benar, kata Alkitab, akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri. Sekali lagi saudara, apabila ia mengundurkan diri, Alkitab berkata apa? Maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukannya orang yang mengundurkan diri, tapi kita adalah orang yang mempersiapkan hidup kita untuk menghadapi apapun yang Tuhan izinkan, termasuk dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian dalam hidup orang percaya di tengah situasi yang kita hadapi saat ini, yang tidak boleh berubah, yang saya sudah bagikan, yaitu ada 3 hal yang tidak boleh berubah dalam hidup ini, dalam keadaan situasi seperti sekarang ini, yaitu 1, saudara, kita harus tetap hidup dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, kita harus tetap mengasihi Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun masalah yang kita hadapi, kita harus tetap mengasihi Tuhan. Yang ketiga, hidup ini saudara, kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Kita harus seimbang, berimbang dengan Injil Kristus. Patokannya, perjalanan hidup kita adalah Injil Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi. Memang benar kami ada di tengah suatu situasi atau kondisi yang tidak menentu, atau suatu kondisi yang di sekeliling kami ada bahaya yang mengancam kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mengajarkan kami di tengah situasi masalah dan keadaan yang kami hadapi, kami harus tetap memiliki iman kepada Yesus Kristus. Kami harus tetap mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga yang kami diajarkan, bahwa hidup kami harus memiliki patokan, yaitu firman Allah, berpadanan dengan Injil Kristus, baik dalam perkataan atau perbuatan kami. Dasarnya kami lakukan adalah karena firman Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Ini yang menjadi doa kami, dan setiap yang menonton firman Tuhan atau renungan di hari Minggu ini, Tuhan, hamba-Mu berdoa diberkati, iman mereka dikuatkan, dibangkitkan untuk sampai pada langkah yang terakhir sesuai dengan yang Engkau tentukan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat ya. Berjuang terus sampai langkah yang terakhir. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.